Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Diana, dan pada kesempatan ini berperan sebagai moderator dalam podcast Desa Mitra bersama narasumber kita, Pak Dukuh. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah. Wah, Alhamdulillah ya Pak. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Mitra. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Oh ya, silahkan. Bagaimana sih kondisi ekonomi masyarakat di Desa Donokerto di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi memang seperti halnya yang dialami dan dirasakan wilayah-wilayah lainnya, desa kami juga merasakan dampak yang cukup signifikan, terutama di sektor ekonomi. Banyak dari penduduk di sini yang mengalami berbagai macam kesulitan dalam mencari penghasilan seperti biasanya dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi. Jadi seperti itu kira-kiranya. Oh, oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, kalau yang pertama Ya. tadi tentang kondisi ekonomi, yang kedua tentang kondisi sosial. Nah sih kondisi sosial masyarakat Donokerto di tengah pandemi COVID-19? Jadi memang pada awal kemunculan pandemi ini, masyarakat dibuat dan dibalut dengan rasa takut akan kekhawatiran tertular oleh virus corona. Terutama di beberapa wilayah, kita juga membuat ruas-ruas atau membuat plang atau pembatas jalan di setiap ruas-ruas jalan untuk masuk ke desa kami agar penyebaran COVID atau para pendatang yang mau masuk ke lingkungan Desa Donokerto bisa dikendalikan sehingga penyebarannya tidak begitu masif. Nah, untuk sekarang ini apalagi sekarang kan kita mengenal istilah new normal. Jadi mulai perlahan masyarakat tidak meninggalkan namun sedikit tidak begitu peduli dengan standar-standar penanggulangan COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga ini lebih detail ya Pak. Bagaimana pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Desa Donokerto? Memang cukup berpengaruh ya, apalagi ada warga dari sini yang sebelumnya bisa bekerja, namun dengan adanya pandemi, mereka kebanyakan dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, dan lain-lainnya. Jadi sekilas seperti itu sih. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Bagaimana upaya pemerintah Desa Donokerto dalam mengatasi menurunnya ekonomi akibat pandemi COVID-19? Tentunya kita memiliki beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama nih, kita mengalihkan beberapa anggaran desa, khususnya anggaran dana desa, agar dapat disalurkan kepada warga yang terdampak, khususnya untuk warga kurang mampu dan rentan miskin. Nah, kemudian kami juga selalu mengajak masyarakat, khususnya para petani, untuk selalu beraktivitas dan produktif dalam mengolah lahan garapannya. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima nih Pak, kita bahas tentang potensi desanya ya. Apa saja potensi yang dimiliki Desa Donokerto yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa? Jadi ada 3 sektor utama yang dimiliki oleh Desa Donokerto ini. Yang pertama, pertanian. Karena dari pertanian sendiri, maksud saya sebagian besar pekerja atau profesi dari warga Desa Donokerto ini merupakan
petani. Selanjutnya kita juga banyak dari warga sini yang melakukan perdagangan. Nah, yang terakhir kita juga memiliki sektor pariwisata yang tentunya juga sangat signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Donokerto ini, karena desa kita juga merupakan desa wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, khususnya para wisatawan luar, agar dapat berrekreasi, dan tentunya itu akan menjadi impact yang sangat baik dan menghasilkan pendapatan tambahan. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Nyambung di pernyataan Bapak sebelumnya ya. Bagaimana sih upaya untuk mengembangkan potensi di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi setelah new normal ini, bukan setelah new normal tapi selama new normal ini kita secara perlahan untuk membiasakan diri dengan membiasakan diri untuk menggunakan standar operasional prosedur COVID-19 ini. Jadi kita juga menggodok terus prosedur-prosedur agar bisa kembali beraktivitas secara normal. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketujuh nih Pak, bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata di Desa Donokerto? Yang jelas kami selalu memberikan kemudahan izin terhadap setiap pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata. Dan harapannya setelah kita mempermudah dan membuat prosedur penanganan COVID-19 ini, semoga saja pariwisata di desa kami segera bisa dibuka kembali, sehingga Desa Donokerto bisa bertahan atau bisa tidak selalu kesulitan dalam mencari penghasilan lagi, karena memang sektor wisata ini sangat membantu dan sangat menunjang pendapatan dan standar hidup di Desa Donokerto. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap pengembangan wisata di Desa Donokerto dan apakah mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara langsung? Tentunya pengaruhnya ini cukup signifikan ya, seperti yang saya bilang tadi, karena begitu adanya pandemi, hampir semua sektor yang ada di Desa Donokerto ini, terutama sektor pariwisata ya, itu ditutup. Jadi tidak ada aktivitas kepariwisataan, sehingga kondisi ekonomi masyarakat ini cenderung lesu dan pendapatan tentunya berkurang. Jadi kita juga merasakan pengaruh dari pandemi COVID-19 ini tidak sedikit ya, namun memang cukup bisa dirasakan oleh semua warga yang ada di Desa Donokerto. Seperti itu, Mbak Diana. Ternyata pandemi COVID ini sangat berpengaruh ya Pak terhadap perekonomian desa. Iya dong. Dapat saya simpulkan nih Pak, bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Donokerto ini turun. Begitu ya Pak? Iya, saya sangat setuju sekali. Atas waktunya Pak, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga pandemi ini segera berakhir agar ekonomi segera pulih
dan tentunya masyarakat memiliki pendapatan yang normal kembali. Cukup sekian diskusi kali ini. Ya, Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.